info Timnas hari ini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni tentang Timnas ya. Nah guys, kali ini ada berita Timnas sebagai berikut. Yang pertama, pengacara korban Kanjuruhan sebut PSSI hanya retorika soal trauma healing. Dikutip dari laman resmi kompas.com, janji Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI untuk memberikan trauma healing kepada korban tragedi Kanjuruhan disebut hanya retorika belaka dan tak ada implementasi di lapangan. Hal tersebut disampaikan pengacara korban tragedi Kanjuruhan Andi Irfan saat konferensi pers di kantor Komnas HAM pada Kamis 17 November tahun 2022. Retorika saja itu, tidak ada trauma healing, ujar Andi. Dia mengaku tidak mengetahui trauma healing yang dijanjikan PSSI sudah terlaksana atau tidak. Namun sepengetahuan Andi, yang memberikan trauma healing justru dari tim Arema FC. Tapi saya belum tahu PSSI memberikan fasilitas trauma healing kepada teman-teman korban, ujar dia. Padahal kata Andi, korban banyak yang mengalami trauma secara psikologis dan belum mendapatkan perhatian serius. Ada banyak korban yang masih mengalami trauma secara psikologis dan juga belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah, kata dia. Sebelumnya pada 13 Oktober yang lalu PSSI akan membuka posko trauma healing atau penyembuhan trauma untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Anggota Eksekutif Komite PSSI Sohaji mengatakan pembangunan posko trauma healing di Malang dimulai pada Senin 17 Oktober 2022. Ia menjelaskan posko trauma healing tersebut merupakan respon PSSI terhadap permintaan Komnas HAM atas tragedi tersebut. Ini yang digarisbawahi oleh Komnas HAM dan respon dari PSSI. Insya Allah Senin depan akan dibuat posko trauma healing di Malang, ujar Son Haji saat konferensi pers usai permintaan keterangan di kantor Komnas HAM pada Kamis 13 Oktober 2022. Son Haji menjelaskan posko tersebut nantinya bisa diakses masyarakat terdampak tragedi Kanjuruhan. Sebagaimana diketahui, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang digelar malam hari pada Sabtu 1 Oktober 2022 menelan banyak korban jiwa dan korban luka. Tercatat 136 orang meninggal dunia, sementara ratusan korban lainnya luka-luka ringan hingga berat. Banyak korban yang jatuh diduga karena kehabisan oksigen dan berdesakan setelah aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun. Yang kedua, Sintayong ungkap penyebab Timnas Indonesia U20 kalah 6-0 dari Timnas Prancis U20. Dikutip dari laman resmi bola.okezone.com, Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan telak dari Timnas Prancis U20 dalam sebuah laga uji coba. Pelatih Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20, Sintayong pun mengungkapkan penyebab kenapa timnya tumbang.
Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Prancis U20 usai dilibas dengan skor telak 0-6. Laga tersebut tersaji di Pinatar Arena Murcia, Spanyol pada Jumat 18 November 2022 dini hari WIB. Usai timnya kena hajar, Sintayong mengatakan kelelahan menjadi salah satu faktor kekalahan Timnas Indonesia U20 karena dengan kondisi tersebut Marcelino Ferdinand dan kolega tak bisa tampil mengerahkan kekuatan penuhnya. Karena kondisi mereka belum pulih karena kelelahan, para pemain belum bisa memberikan kemampuan terbaiknya di laga ini, kata Sintayong dikutip dari laman resmi PSSI pada Jumat 18 November 2022. Kekalahan tersebut tentunya akan menjadi pelajaran yang berharga. Sintayong pun telah mengantongi hal-hal apa saja yang menjadi bahan evaluasinya untuk Timnas Indonesia U20. Tentu ada evaluasi untuk tim, karena di pertandingan tadi banyak melakukan kesalahan, sambungnya. Yang ketiga, janji Sandy Walsh dan Jordi Amat setelah jadi WNI. Dikutip dari laman resmi cnnindonesia.com, Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi jadi warga negara Indonesia WNI. Mereka pun antusias untuk segera bisa membela Timnas Indonesia dan mengenakan lambang Garuda di dada. Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi jadi WNI setelah melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta pada Kamis 17 November tahun 2022. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalani dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Setelah resmi jadi WNI, Jordi Amat dan Sandy Walsh pun mengutarakan tekad memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan mengerahkan semuanya untuk negara ini, ucap Jordi Amat usai pengambilan sumpah. Hal serupa juga diucapkan oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh ingin punya kontribusi besar membawa Timnas Indonesia jadi yang terbaik. Sekarang saya sudah WNI dan siap membawa Indonesia berjaya lagi. Kami ingin membawa Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, di turnamen besar dan ingin menang, ucap Sandy. Timnas Indonesia bakal berlaga di Piala AFF pada Desember mendatang. Jordi Amat dan Sandy Walsh diharapkan sudah bisa membela skuad Garuda di turnamen tersebut. Kehadiran Jordi Amat dan Sandy Walsh diyakini bisa membuat lini belakang Timnas Indonesia lebih solid.